Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah horor dari tanah Kalimantan yang berjudul Akibat Memakai Minyak Buang Anak, karya Mahmud Jauhari Ali. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Jujur saja wanita itu terlihat begitu menggoda. Parasnya yang cantik, kulitnya yang kuning keputihan, dan sifatnya rajin dalam berbagai hal sangatlah luar biasa. Benar-benar membuat hati banyak pria terpikat olehnya. Selain itu, keterampilannya memasak sudah terbukti dan terkenal di masyarakat luas. Ia adalah penjual beragam menu kuliner tradisional di dekat kawasan tambang batubara. Namanya Danum Katining. Biasa orang-orang memanggilnya Bawi Bahalap, yang artinya perempuan cantik. Setiap hari warungnya selalu ramai pembeli. Kebanyakan adalah para pria. Layun termasuk salah satunya. Bahkan bukan hanya sekali sehari. Layun selalu hadir saat pagi, siang, dan sore hari di warung milik Danum itu. Semula orang tuanya lah yang menjalankan usaha kuliner tersebut. Lambat laun berpindah tangan kepada Danum. Yang terdengar setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya menikah lagi dan pindah ke daerah lain. Sebenarnya Danum pun bukan lagi seorang gadis. Ia seorang janda beranak satu yang ditinggal pergi suaminya karena tergoda rayuan wanita lain. Entahlah apa nilai lebih wanita lain itu jika dibandingkan dengan Danum di mata mantan suaminya. Atau mungkin bisa jadi mantan suaminya tersebut memang seorang pria hidung belang yang gemar berganti-ganti pasangan. Meski kedengarannya pahit, kenyataan pilu yang dialaminya menjadi keuntungan bagi mereka kaum Adam di sini. Betapa tidak, dengan status jandanya mereka bisa lebih leluasa mendekatinya. Ini tentu akan berbeda cerita jika ia menjadi istri orang lain, bukan? Itulah sebabnya mereka berlomba-lomba mendapatkan hatinya. Siapa beruntung ia dapat. Seandainya yang beruntung itu Layun, ia akan segera melamar untuk menjadi istrinya. Woi, ngelamun aja. Layun langsung terperanjat oleh suara temannya yang datang tiba-tiba. Suaramu seperti suara setan, membuatku terkejut setengah mati. Untung aku tidak jantungan, timpal Layun. Hahaha, maaf. Nih, minum dulu, kubawakan dari warung Danum. Aku juga baru dari sana sejam yang lalu. Tapi boleh juga minumannya, punyaku sudah habis, jawab Layun. Lalu Layun meminum teh yang dibungkus plastik itu. Baru sampai sini aku malah ingin ke sana lagi. Teman Layun seraya berkata. Aku pun sama. Danum ibarat magnet yang daya tariknya sangat kuat. Layun kembali menimpali temannya. Benar sekali katamu, meski sudah janda, tapi pesonanya melebihi gadis kebanyakan. Woi, kalian berdua cepatlah kemari. Pak Amak terlihat panik sekali. Layun dan temannya segera menuju ke arah bapak berkepala gundul itu. Ada apa? Tanya Layun. Gawat, jawab Pak Amak. Gawat kenapa? Teman Layun terlihat sangat penasaran. Danum, ada apa dengannya? Kali ini Layun yang sangat penasaran. Ia ditemukan terbaring tanpa napas oleh anaknya. Apa? Layun dan temannya sama-sama terkejut bukan kepalang. Kalian berdua segera bawa mobil operasional kantor untuk membawanya ke rumah sakit. Mereka bertiga masih berjuang secepatnya sampai di rumah Danum. Meskipun menaiki mobil, tapi jalanan yang rusak parah membuat mereka tak bisa leluasa melaju kencang. Padahal kondisinya sangatlah kritis. Ia perlu alat pompa jantung secepatnya. Layun berharap ia masih bisa tertolong.
Sesampainya mereka di depan rumah Danum, sudah banyak orang berkumpul, baik pria maupun wanita. Mereka berdiri dengan arah pandangan yang sama, yaitu ke dalam rumah Danum yang tak jauh dari warungnya. Layun segera turun dari mobil, lalu berjalan menuju rumah wanita cantik itu. Tapi anehnya Layun melihat Danum baik-baik saja. Ia sedang duduk bersama anaknya di ruang tamu. Sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Danum? Layun bertanya kepada orang-orang di sana. Kami juga heran saat kami tiba bersama anaknya. Danum sudah duduk di sana dalam kondisi sehat, jawab salah satu warga. Benar katanya itu, kami diberitahu anaknya bahwa ibunya terbaring tanpa napas. Tadi anak itu benar-benar panik, tapi kenyataannya berbeda. Aneh kan? Warga yang lainnya menambahkan keterangan di lapangan. Mendengar jawaban-jawaban tersebut, Layun merasa heran. Jujur saja saat ini Layun belum bisa mencerna kronologi kejadiannya. Ini memang aneh, tapi ya sudahlah. Toh sekarang Danum dalam keadaan baik-baik saja, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan lagi. Perkataan Pak Amak ada benarnya. Daripada berlama-lama dalam keheranan, lebih baik turut merasakan kebahagiaan karena Danum sudah ceria kembali. Memandang wajahnya yang cantik sungguh membuat hati Layun merasa segar dan senang. Hari berganti hari dan sudah 2 hari warung Danum tutup. Ia lebih banyak berada di dalam rumah. Mungkinkah ia sakit kembali? Pertanyaan itu pula yang sering terdengar dari para kaum Adam di daerah tempat kerja Layun. Baginya pribadi, tanpa kehadirannya sungguh membuat hidup ini terasa hampa. Apa aku harus mengunjunginya? Agaknya itu sebuah keharusan, pikirnya. Maka sepulang kerja Layun langsung menuju pasar. Rencananya nanti saat berkunjung ke rumahnya, Layun akan menyerahkan buah-buahan segar untuknya. Di pasar tradisional dekat tempat kerja Layun tersedia beragam buah. Ada jeruk, semangka, mangga, nanas, dan lainnya. Layun membeli jeruk dan nanas. Dari pasar Layun pulang dulu ke rumah. Layun tidak ingin tampil di hadapan Danum dalam kondisi yang apa adanya usai bekerja. Setidaknya ia harus mandi, berpakaian rapi dan wangi. Tepat pukul 7 malam Layun sampai di depan rumahnya. Terdengar suara anaknya menangis. Suasana hati Layun seketika berubah. Ia jadi bimbang apakah melanjutkan keinginannya atau balik badan dan pulang. "Hentikan, Ma. Mama tidak boleh memakan tikus itu," teriak sang anak. Layun terperanjat mendengar perkataan anaknya tersebut. Tanpa pikir panjang, Layun langsung mencoba melihat situasi di dalam rumah. Untunglah jendela kacanya tidak sepenuhnya tertutup gorden. Dan itu, bagaimana mungkin Danum melakukannya? Ia memakan tikus hidup-hidup. Darah segar hewan menjijikan itu segera membasahi sebagian wajah dan jari jemarinya. Sementara anaknya terlihat menangis sejadi-jadinya. Layun bingung harus berbuat apa. Saat itu Layun merasa ngeri melihat kejadian yang tak pernah disangkanya. Ini sungguh di luar akal sehat. Seorang wanita cantik memakan tikus hidup-hidup di hadapan anaknya sendiri. Apa Danum sudah gila? Atau ia sedang dilanda stres berat? Pagi-pagi sekali Layun sudah berdiri di depan sebuah sekolah dasar. Layun sengaja berada di sana, lebih tepatnya menunggu anak Danum yang menimba ilmu di sekolah itu. Tujuannya satu, menanyakan soal ibunya. Ya, Layun ingin tahu apa yang sering Danum lakukan di rumah. Apakah memang ia gemar makan tikus seperti tadi malam, atau karena alasan lainnya? Dilihat Rampai berjalan sambil tertunduk lesu. Jalannya pelan sekali. Layun segera menghampirinya. "Pagi Rampai." "Pagi juga Om." "Om punya kue enak, mau?" Anak itu mengangguk, lalu mereka berdua menikmati kue donat di bawah pohon dekat sekolahnya. "Enak kan?" "Enak Om."
Om masih punya 2 buah donat lagi, nih buat Rampai saja keduanya. Yang benar Om. Layun mengangguk. Terima kasih ya Om. Kini Layun mengangguk sambil menyerahkan 2 buah donat dalam plastik kresek untuknya. Bagaimana kalau nanti siang kita makan bakso di persimpangan sana? Sekalian membelikan bakso untuk ibumu juga, ajak Layun. Rampai pun mengangguk penuh hormat. Sejam 2 jam Layun melewatinya dan terus begitu pada jam-jam berikutnya hingga Layun mendapati siang yang cerah. Dengan mobil kantor, Layun menjemput Rampai di depan sekolahnya. Kemudian mereka menuju warung bakso sesuai rencana sebelumnya. Bakso di sana memang sangat enak. Mereka begitu lahap menyantapnya di mangkuk masing-masing. Tak lupa janji Layun, ia membelikan 1 bungkus bakso untuk Danum. Setelah itu mereka duduk dalam mobil. Dilihat Rampai puas dengan bakso yang sudah disantapnya. Oh iya, bagaimana kabar ibumu? Tanya Layun. Rampai hanya diam. Aku harap ibumu selalu baik-baik saja. Sudah lama Om tidak makan masakan ibumu. Rampai masih diam. Layun membiarkannya tetap begitu. Sementara mobil terus berjalan dan tak terasa mereka sudah sampai di depan rumah Danum. Rampai menoleh ke arah Layun. Layun pun demikian kepadanya. Sudah sampai, titip salam untuk ibumu. Iya Om, tapi Mama sudah berubah. Suara Rampai terdengar lirih. Berubah bagaimana maksudmu? Seperti bukan mamaku lagi. Sejak kapan? Sejak Mama bangun kembali setelah tubuhnya terbaring tanpa napas waktu itu. Dan belum lagi percakapan mereka usai, terdengar suara ribut di dalam rumah. Layun dan Rampai segera turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah. Rampai membuka pintu ruang depan, lalu mereka berdua mendapati Danum hendak memangsa seekor kucing. Mama, jangan makan kucing itu, teriak Rampai. Danum langsung menatap anaknya penuh kemarahan. Ia melepaskan kucing tersebut dan dengan langkah yang sangat cepat bak singa betina yang kelaparan, ia menuju Rampai. Ia menerkam anaknya. Maka tanpa pikir panjang, Layun langsung berusaha melepaskan kedua tangan Danum yang mencengkram Rampai dengan kuat. Mereka bergumul di lantai. Tak disangka Danum memiliki kekuatan sebesar itu. Layun sangat sulit menanganinya. Bahkan Layun terlempar setelah berhasil membebaskan Rampai dari cengkeramannya. Danum menatap Layun. Sorot matanya begitu tajam. Benar kata Rampai bahwa ibunya sudah berubah seperti orang lain. Apa jangan-jangan yang di hadapanku kini bukan Danum, tapi siapa? Kenapa pertanyaan-pertanyaan konyol itu singgah di pikiranku saat situasi sedang genting? Pikir Layun. Segera saja ia melenyapkan kedua pertanyaan itu dari dalam kepalanya agar ia bisa tetap fokus kepada Danum. Tak berapa lama kemudian beberapa warga berdatangan. Agaknya keributan yang mereka bertiga timbulkan memancing mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya salah seorang dari mereka. Danum tadi menerkam anaknya sendiri. Sebelumnya ia hendak memangsa seekor kucing hidup-hidup, jawab Layun. Apa? Warga yang lainnya sangat terkejut mendengar perkataan Layun. Sementara itu Danum masih terlihat menakutkan. Wajahnya terlihat seram. Layun bersama warga mencoba menenangkannya tapi sia-sia. Ia terus saja mengincar anaknya sendiri. Saat warga mencoba menahan Danum yang hendak menerkam Rampai, Layun langsung menarik tangan anaknya itu dan menggendongnya keluar rumah. Bergegas Layun pun membawa anak itu naik mobil untuk menjauhkan dirinya dari ancaman ibunya sendiri. Malam harinya warga dan tokoh masyarakat setempat menggelar rapat berkenaan dengan Danum yang tadi siang mengalahkan sebagian warga dan berhasil kabur dari rumahnya. Rapat berjalan lancar. Salah seorang tokoh masyarakat asli menceritakan tentang Danum dan keluarganya.
Dari tokoh itulah Layun dan warga mengetahui bahwa wanita yang banyak ditaksir para kaum Adam itu merupakan pengguna minyak buang anak. Minyak buang anak khusus digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Sebelum Danum, ibunya lah yang menggunakan minyak tersebut. Sebelumnya lagi adalah neneknya dan para leluhurnya. Setiap pengguna minyak itu harus menyiapkan pewaris yang akan menjadi pengguna berikutnya. Jika tidak, jin penunggu minyak buang anak akan langsung merasuki jasad pengguna yang sudah meninggal dunia. Jadi, itulah sebabnya Danum berubah. Ternyata wanita cantik dambaan mereka itu sudah meninggal dunia. Dan yang mereka temui akhir-akhir ini adalah jin penunggu minyak tersebut. Demikianlah kisah horor tentang akibat memakai minyak buang anak. Semoga dapat menghibur para pecinta kisah horor dan menambah sensasi pengalaman horor yang coba dibagikan oleh penulis kepada para pembacanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya ya. Bye-bye.